Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trikayani, guru BK SMK Nurul Jember. Dalam hal ini saya adalah mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 di LPTK Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya. Nomor induk mahasiswa saya adalah 2050700030. Hari ini saya akan memberi layanan konseling individual dengan topik layanan stres belajar karena tekanan orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Bagaimana kabarnya Nak Ija hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Baiklah. Agar konseling hari ini berjalan dengan lancar, kita berdoa dulu, ya? Ya Bu. Oke, mari kita berdoa sebelum memulai layanan konseling hari ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Saya senang sekali Nak Ica datang ke sini. Karena saya dengar dari wali kelasmu, dari guru mapel, Nak Ica selalu murung seperti itu. Apakah demikian? Iya Bu. Tapi gini Nak Ica, dalam layanan konseling ini, Putri akan menjaga rahasia yang dialami oleh Nak Ica. Itu juga Nak Ica. Jadi Nak Ica itu harus terbuka dengan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Nak Ica. Kira-kira bisa? Bisa Bu. Baiklah. Begini Nak Ica, kalau boleh tahu, tolong ceritakan masalah yang dialami Nak Ica. Begini Bu, akhir-akhir ini saya tidak perasan di pondok. Juga saya sekarang banyak masalah Bu. Sejak kelas 10 saya sudah tidak perasan di pondok Bu. Soalnya saya mondok itu dipaksa oleh orang tua. Dulu saya pernah tidak sekolah 1 tahun Bu. Soalnya dulu saya pernah mondok dan pondokannya itu sangat menekan sekali. Kita harus belajar kitab, kita harus hafalan. Jadinya saya tertekan Bu dengan itu semua. Jadinya saya minta ke orang tua untuk saya tidak mondok. Dan orang tua tidak menyekolahkan saya 1 tahun. Terus saya mondok di sini, saya juga dipaksa Bu. Jadinya saya sering tertekan dan juga memikirkan itu semua. Saya merasa pusing, rasa sakit perut, tidak nafsu makan, susah tidur Bu di pondok. Jadi kalau di sekolahan saya sering tidur Bu, jadinya
saya ditegur oleh bapak ibu guru. Oh begitu Nak Ica. Jadi Nak Ica itu harus mempunyai hati yang emas ya Nak. Saya dengar juga Nak Ica itu pernah mendapatkan ranking ketika di kelas 10 di semester ganjil dan semester genap. Kalau boleh tahu ranking berapa, Ge? Ranking 2 Bu. Oh, ranking 2. Yang semester genap? Ranking 1 Bu. Pinter. Jadi walaupun Nak Ica itu mempunyai masalah, tapi Nak Ica punya semangat belajar yang tinggi. Hanya saja mungkin ketika belajar teringat masalah-masalah yang dibebankan oleh orang tua, Nak Ica jadinya stres. Apakah begitu? Ya Bu, saya stres. Terus apakah ketika itu permasalahan yang dialami Nak Ica itu teringat oleh Nak Ica, apakah Nak Ica itu merasa pusing, merasa mual, merasa muntah, bahkan malamnya tidak bisa tidur? Apakah demikian Nak Ica? Iya Bu, saya sering pusing, sering mual-mual. Kadang satu hari mualnya itu 3 kali Bu. Baiklah, apakah Nak Ica mau terapi yang disarankan oleh Putri? Iya Bu, saya mau. Baiklah, peraturannya begini Nak Ica. Jadi Nak Ica nanti ketika Putri itu ngasih aba-aba, Nak Ica menirukan seperti itu. Tujuannya apa? Jadi tujuannya yang pertama agar Nak Ica itu bisa mengurangi beban masalah yang dialami oleh Nak Ica. Apa kira-kira sanggup? Sanggup Bu. Baiklah, bisa dimulai. Bisa Bu. Jadi begini Nak Ica. Silakan Nak Ica untuk memejamkan mata. Pejamkan mata dengan membaca Ummul Kitab di dalam hati. Terus dibaca, terus dibaca, terus. Silahkan dibuka kedua matanya. Setelah barusan dilakukan terapi, bagaimana perasaan Nak Ica? Alhamdulillah Bu, setelah terapi ini saya merasakan masalah yang saya rasakan saat ini berkurang Bu. Seperti biasanya tidurnya gak enak, sekarang bisa tidur nyenyak. Terus sakit perutnya juga berkurang, mualnya juga berkurang, biasanya 3 kali dalam sehari, sekarang bisa 1 kali. Terus nafsu makan saya juga bertambah Bu, soalnya teman-teman saya itu sering mengajak saya ikut kirimannya untuk makan, diajak ngobrol, yang sekiranya saya itu betah Bu di pondok, dan semangat belajar saya semakin meningkat lagi Bu. Oh begitu. Jadi Nak Ica ini ketika di pondok itu banyak teman ya? Iya Bu. Terus ketika kegiatan di pondok itu kegiatannya apa saja? Kalau boleh diberitahu. Dari pagi itu sholat subuh, baca yasin, habis itu diniah pagi. Kita melaksanakan senam. Habis senam kita bersiap-siap, ngambil makan, habis itu berangkat sekolah Bu. Kelihatannya Nak Ica kok lesu sekali deh. Apakah mungkin permasalahan yang dialami oleh Nak Ica itu berat? Seandainya saya itu mengundang
kedua orang tuanya Naija, apa kira-kira diperbolehkan sama Naija? Ya, belum boleh. Begitu. Jadi untuk mengurangi beban Naija, jadi kita lakukan ulang lagi ya terapinya ya, supaya beban Naija itu misalnya kalau tadi itu masih berkurang 20%, semoga bisa naik menjadi 60% atau bahkan 90% seperti itu. Silahkan mengikuti aba-aba dari Putri. Silahkan pejamkan kedua mata. Silahkan sambil membaca umul kitab, bacalah dan baca lagi, dibaca lagi, dibaca lagi, dibaca lagi. Naija, biar beban Naija terkurangi, selain terapi, mari kita melihat video bareng-bareng. Kita masih hidup, jangan pernah berharap kita bisa tenang sepanjang hari. Ada beberapa sisi kehidupan yang harus kita pahami. Pertama, kita harus sadar tentang adanya kesedihan. Dan kedua, kita juga harus sadar tentang adanya kebahagiaan. Yang menjadi bagian tersulit dalam hidup adalah ketika kita mencoba untuk mempertahankan kondisi kita, kondisi di mana kita selalu ceria, bahagia dan senang. Dalam kesempatan ini, saya akan membagikan beberapa mindset positif yang dapat memotivasi hidup kita. Berikut ini adalah 5 mindset positif yang dapat membangkitkan motivasi hidup kita. Pertama, keterbatasan Anda itu hanya sebatas imajinasi. Kebanyakan orang yang mengatakan dirinya tidak bisa, sebenarnya bukan karena mereka benar-benar tidak bisa. Mereka terkadang bisa, namun ada beberapa penyakit yang menghidupinya. Pertama, mereka malas berusaha. Kedua, mereka menolak perubahan karena sudah merasa nyaman dengan kondisi saat ini. Ketiga, sudah pernah mencoba, namun tidak pernah bisa dan terbayang akan kegagalan masa lalu. Sudah jelas, semua itu bersumber dari pikiran. Kegagalan yang ada dalam diri Tolong dilihat sampai selesai ya. Imajinasi yang belum tentu benar. Selama kita belum mencoba dengan maksimal, maka kita tidak akan pernah tahu sebatas mana kemampuan kita. Jadi, berusahalah untuk membiasakan diri melakukan dan bertindak. Kedua, dorong diri Anda karena tidak akan ada orang lain yang akan melakukannya untuk Anda. Tidak bisa dipungkiri, seseorang hanya akan menganggap penting dirinya sendiri. Mereka hanya peduli dengan diri mereka sendiri. Pernahkah Anda berdiskusi untuk berbicara dengan teman Anda? Coba perhatikan, mereka pasti lebih fokus tentang dirinya sendiri. Misalkan, menceritakan diri sendiri dan berharap Anda akan menjadi pendengar setianya. Setiap orang ingin didengar dan setiap orang itu butuh pengakuan. Namun jangan pernah berharap lebih dari orang lain. Ayolah, Anda tidak bisa menggantungkan diri Anda dengan orang lain, berharap dorongan dari orang lain, sementara mereka saja terkadang butuh dorongan. Mulailah untuk mandiri dari sekarang, berusaha memulai dan bertanggung jawab akan apa yang sudah dimulai. Ketiga, terkadang nanti itu bisa menjadi tidak pernah. Ada kebiasaan yang kurang baik namun sering dilakukan oleh banyak orang. Apakah kebiasaan itu? Selalu berkata nanti, nanti, dan nanti. Tak jarang kita temukan kata nanti bisa menimbulkan sikap lupa yang pada akhirnya menjadi tidak pernah
pernah bisa dilakukan. bisa memahami Nak Ica. Iya Bu. Berusaha untuk segera memulai, aktifkan sikap positif segera memulai. Sebab itu akan membuat Kalimat-kalimatnya hidup lebih ringan agar dan beban lebih Nak bahagia Ica daripada sebelumnya. semakin menjadi ringan. Keempat, jangan berhenti saat Anda lelah. Berhentilah saat Anda selesai. Pernahkah Anda mendengar kata bijak yang berbunyi, selama Anda masih berjalan, maka Anda belum dikatakan gagal. Nampaknya kata bijak itu tepat sekali bagi kita yang sering mengalami masalah dalam proses melangkah meraih apa yang kita inginkan. Walaupun hari ini kita sering salah, mencoba ini salah, mencoba itu salah, maka selama kita tetap melakukannya tanpa berhenti, kita pun belum dikatakan gagal. Teruslah berusaha, kerjakan lagi dan lagi. Berhentilah ketika Anda sudah menggapainya, dan jangan berhenti atau berputus asa ketika Anda lelah. Yang kelima, terkadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tapi untuk menemukan kekuatan kita. Jangan berpikir bahwa masalah hanya akan menunjukkan kelemahan Anda. Namun tahukah Anda, ternyata semua orang sukses di luar sana, mereka menemukan kelebihannya terkadang pada saat mereka berada pada titik terendah. Mereka menemukan peluang di saat kondisinya sedang sulit, sehingga keadaan sulit itulah yang akan memaksa dirinya untuk mampu melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Selalu salam inspirasi. Oke Nak Ica, bagaimana setelah melihat tayangan video itu? Apakah ada pengurangan beban dalam pikiran Nak Ica? Iya Bu, berdasarkan yang saya pikirkan lebih kurang, dan saya merasa termotivasi oleh video yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah. Jadi permasalahan Nak Ica yang pertama adalah karena stres belajar, tekanan dari orang tua bisa terkurangi, sehingga Nak Ica bisa mengatasinya dengan terapi yang pernah dilakukan oleh Putri ke Nak Ica. Yang kedua, setelah Nak Ica lihat video itu, perasaan Nak Ica yang tertekan dari orang tua karena dipaksa untuk mondok, lambat laun bisa berkurang. Begini Nak Ica, Putri punya trik berikutnya, yaitu seandainya Nak Ica itu saya ajak jalan-jalan, tempat yang saya usulkan yang pertama adalah tempat religi. Yang kedua, pantai. Di sini yang bagus adalah pantai Pasir Putih. Jadi yang ketiga yang saya tawarkan adalah pemandian Dira yang ada di Ambulu. Juga keempat itu perumahan model Paris ya, model Paris yang ada di Kencong. Itu juga pemiliknya sama, yaitu yang memiliki pemandian Dira di Ambulu. Seperti itu. Kalau boleh tahu, Nak Ica memilih yang mana? Saya lebih menarik ke tempat religi dulu. Alasannya apa, Nak? Karena di sana saya bisa ziarah ke wali-wali dan para ulama-ulama ini. Oh, seperti itu. Baiklah. Mungkin kita rencanakan minggu depan ya. Minggu depan ini Putri memang ada jadwal keluar kota. Jadi sekalian Nak Ica saya ajak.
Begini Naida, jadi untuk biaya transportasi itu semuanya ditanggung oleh sekolah, karena Putri juga sedang ditugaskan oleh sekolah untuk workshop BK di provinsi seperti itu di Malang. Jadi sekalian mampir di wali-wali, yaitu yang kita tuju adalah Sunan Ampel Surabaya, seperti itu. Pesan dari Putri setelah mengikuti konseling ini, harapannya semoga Naida bisa rajin belajar, tidak mempunyai sikap yang murung, terus sering menyendiri, sering tidur di kelas, seperti itu ya Naida. Apa bisa kira-kira menjalankannya? Insya Allah Bu, saya bisa. Terus apakah yang bisa mengurangi beban Naida pada pertemuan hari ini? Yang pertama tadi saya terapinya Putri, terus yang kedua saya diberi video, terus yang ketiga jalan-jalan sama Putri meskipun itu belum terlaksanakan. Baiklah Naida, dalam layanan konseling hari ini kita itu harus mempunyai kesepakatan waktu. Putri mengusulkan yang pertama adalah 40 menit, terus yang kedua adalah 80 menit. Naida pilih yang mana? 40 menit. Baiklah. Begini Naida, Putri akan melakukan self monitoring. Tujuannya biar Putri bisa mengetahui kemajuan Naida. Jadi apakah Naida itu sudah belajar dengan baik, apakah sudah tingkah lakunya juga berubah. Yang semula Naida itu sedih, Naida itu sering murung, Naida itu sering tidak bisa tidur, jadi bisa mengalami perubahan. Dengan adanya konseling ini, tujuannya bisa merubah perilaku Naida, supaya Naida menjadi seorang periang, bisa bergaul dengan temannya, dan nanti ketika belajar di kelas pun Naida itu mengalami kemajuan. Yang tadinya Naida itu selalu duduk menyendiri di belakang, itu lebih giat lagi belajar. Bahkan Naida itu sering bertanya ketika guru mapelnya itu menerangkan, sehingga Naida itu mempunyai perkembangan prestasi yang baik. Kalau misalnya kelas 10 itu Naida mendapatkan ranking 2, jadi Putri harapkan dalam semester ganjil ini Naida bisa mendapatkan ranking 1. Jadi dengan meraih ranking 1 itu akan membahagiakan kedua orang Naida, maupun membuat bangga wali kelas dan juga semua warga sekolah, seperti itu. Jadi jangan lagi Naida itu menjadi murung atau yang lain-lain tadi, itu harus dihilangkan. Jadi Naida harus punya semangat belajar, Naida harus punya semangat untuk hidup, seperti yang dilihat di video tadi ya. Jadi apapun rintangannya harus kita tangkis, harus kita halangi supaya kita bisa cepat maju, seperti itu Naida. Iya Bu. Baik Bu, saya akan berubah menjadi siswa yang periang, siswa yang bekerja keras untuk mendapatkan prestasi, dan saya juga akan beradaptasi dengan teman-teman di sekolah maupun di pondok. Bagus sekali.
Karena Naida harus tahu bahwa stres yang terus-menerus itu tidak akan membawa keuntungan, malah akan merugikan Naida. Jadi Naida yang biasanya itu belajar dengan tenang, belajar dengan rajin, bisa tidur enak, bisa makan enak, makan bareng-bareng sama temennya, itu jadi Naida harus merubah tingkah laku tersebut. Dengan adanya konseling individu yang dilaksanakan oleh Putri, berharap Putri bisa merubah tingkah laku Naida. Jadi dengan bantuan Putri, Naida itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Mungkin bisa juga itu Naida ikut kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Jadi bisa mengurangi stres. Misalnya saja Naida itu ikut kegiatan OSIS yang pertama. Yang kedua, ikut lomba-lomba, baik lomba yang diadakan di sekolah maupun di luar sekolah. Kalau menang kalah itu tidak menjadi masalah. Yang penting Naida itu bisa mengurangi rasa stres yang Naida alami. Bayangkan saja kalau Naida itu terus murung, terus stres, maka yang ada di bayangan Naida adalah akan timbul rasa takut, takut berteman, takut menghadapi semua pelajaran, sehingga Naida itu bisa turun nilainya. Pasti kedua orang tua Naida itu akan kecewa kalau seandainya Naida itu nilainya di bawah KKM semua. Apakah demikian? Ya Bu, saya tidak akan menjadi seorang siswa yang pemurung dan juga tidak memiliki jiwa yang individual. Oh, bagus sekali. Berarti setelah mendapatkan konseling ini, jadi Naida bisa merasakan ketenangan batin. Begitu Naida? Ya Bu. Ya, jadi begini Naida. Jadi yang bisa dikatakan Putri tadi, agar Naida itu bisa rajin belajarnya itu ditingkatkan, itu bisa di pondok itu dengan jalan diskusi dengan teman-teman. Misalnya kalau ada tugas bahasa Inggris misalnya, Naida yang sebelumnya mendapatkan konseling dari Putri itu takut kepada teman-temannya untuk minta diberitahu oleh teman-temannya. Jadi melalui diskusi tersebut, Naida itu bisa memecahkan masalah yang dialami Naida dalam mengerjakan soal-soal bahasa Inggris. Sehingga yang tadinya Naida belum bisa memahami mapel bahasa Inggris, dengan diskusi tersebut sedikit demi sedikit terpecahkan. Jadi nilainya Naida bisa lebih bagus. Seperti itu ya Naida? Ya Bu. Jadi Naida harus tetap semangat ya. Jadi Naida itu tidak boleh memikirkan masa lalu yang pernah terjadi. Seperti itu ya. Lambat laun, pengalaman yang pahit itu harus dihilangkan. Jadi kalau begitu kan orang Naida lebih senang. Seperti itu. Saya mau tanya ke Naida, kalau orang tuanya itu ngirim Naida itu 1 bulan berapa kali? 1 bulan 2 kali. Naida merasa senang apa enggak ketika dijenguk oleh orang tuanya? Ya Bu, soalnya kan selama 2 minggu tidak ketemu. Berarti kalau boleh digarisbawahi, Naida itu mulai kerasan di pondok. Iya Bu, Mulai bisa belajar dengan baik. Iya Bu, sudah bisa belajar dengan baik. Baiklah Naida, mungkin
Kalau Nak Ica itu masih kurang puas dengan layanan konseling Putri hari ini, insya Allah nanti Nak Ica saya panggil lagi, kita janjian waktu. Putri mengusulkan 3 hari lagi apa seminggu lagi? 3 hari lagi, Bu. Lebih cepat lebih baik ya. Jadi waktunya sama, tempatnya juga sama, ada di ruang PKI. Jadi mungkin apakah pertemuan hari ini bisa diakhiri? Ini Bu, bisa. Lupa saya ya. Nah, kita ada persiapan perlombaan saja. Ya Bu, saya ada perlombaan, yaitu perlombaan karya ilmiah remaja. Bagus sekali, berarti dengan Nak Ica itu ikut lomba, terus ikut kegiatan di OSIS, berarti Nak Ica bisa mengurangi beban Nak Ica. Begitu Kak? Iya Bu. Apakah pertemuan hari ini bisa diakhiri? Bisa Bu. Tadi sudah janjian ya kita, jadi 3 hari lagi Nak Ica ketemu lagi sama Putri. Kalau memang Nak Ica itu lupa, Putri akan mengingatkan. Begitu juga kalau Putri yang lupa, tolong diingatkan ya Nak Ica ya. Bu, bagaimana cara merubah sikap orang tua saya agar bisa sama dengan orang tua teman saya yang lain, Bu? Begini Nak Ica, jadi Nak Ica itu harus mendekati orang tua, yaitu saling ngajak ngobrol orang tua. Mungkin kalau sedang di rumah, Nak Ica itu ketika pulang dari pondok, misalnya libur sekolah ya, libur semester seperti itu, Nak Ica itu bilang, ayo Bu, ayo Pak, kita jalan-jalan ke pantai. Kalau memang uang bapak sedikit, uang ibu sedikit, kita nyari pantai yang terdekat Bapak, kita nyari tempat yang terdekat Ibu. Apakah Ibu mau? Nanti kalau Ibu mau, itu kita rencanakan. Kalau pengen irit biaya Bu, nanti kita bawa bekal sendiri. Ica berjanji kok Bu, Ica tidak akan minta apa-apa. Baiklah, karena waktu kita sesuai kesepakatan yaitu 40 menit, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.